Hai, kali ini kami ada di perumahan mewah dengan segudang fasilitas, yaitu ada di Villa Palagan. Lokasi ini sangat menarik sekali karena langsung di pinggir dari Jalan Palagan itu sendiri. Teman-teman, dari lokasi ini menuju ke kota Jogja kisaran 25 menitan. Oke, ketika teman-teman masuk dari gate utama ini langsung disuguhi sama fasilitas umum berupa clubhouse, di mana di sini ada kolam renang, ruang pertemuan, dan nanti di bagian atas ada coffee shopnya. Nah, untuk bagi teman-teman yang ingin mengambil unit di lokasi ini biar nanti ada dapat bonus-bonus spesial ataupun diskon menarik, jangan lupa passwordnya Suri Property. Oke, sebelum masuk ke kawasannya, mari kita intip sedikit pembangunan dari fasilitas clubhouse-nya ini. Untuk fasumnya ini cukup menarik, dimana di bagian bawah nanti teman-teman bisa mengadakan pertemuan, dan untuk di bagian atas kita bisa melewati melalui dua jalur. Pertama jalur anak tangga, dan yang kedua ini jalur khusus yang bagi pengguna kursi roda masih bisa menikmati fasilitas ini. Untuk jalurnya enak sekali, dimana ini cukup landai, jadi untuk bagi teman-teman yang memakai kursi roda akan mudah sekali menggunakan ini. Dan untuk lantainya pun di sini cukup kasar sehingga tidak bakalan terjadi yang namanya slip. Bisa lihat betapa megahnya pembangunan untuk clubhouse ini, dari bawah sampai ke atas ini menggunakan besi yang sangat kokoh. Oke, ini adalah lantai 2 dari fasumnya teman-teman, dan lokasi ini rencana ke depan akan dibangun coffee shop, dimana ini cukup menarik sekali. Sudah ada tanaman yang cukup besar, ini menanam dari bawah sampai sini lantai 2, dan di atas tidak lupa dikasih skylight supaya nanti tanaman ini tetap dapat sinar matahari. Konsepnya industrial, dimana teman bisa lihat ini menggunakan besi WF yang sangat kokoh. Untuk instalasinya di sini diekspos sehingga benar-benar konsep industrialnya di sini dapat. Nah, di bagian atas di sini masih ada tempat buat nongkrong, dan untuk kolam renangnya sekarang masih proses finishing. Itu cukup luas, nanti teman-teman yang tinggal di sini bisa menikmati kolam renang itu. Dan bagi teman-teman yang di luar ini juga nanti bisa menikmati dengan ada sedikit charge untuk biayanya masuk. Oke, kita sedikit lihat di area sini. Untuk lantai full menggunakan batu alam sehingga di sini akan nyaman sekali, dan ini posisinya ada di lantai 2 teman-teman. Teman-teman bisa lihat ke sana adalah kawasan perumahan elit ini, dan itu depan adalah gate dari si kawasan ini, dan cukup nyaman bagi teman-teman yang tinggal di kawasan Palagan atas ini. Dan nanti teman-teman bisa menikmati berenang di lantai 2. Oke, kita langsung turun aja menuju ke gate utamanya. Kita sudah turun lagi ke bawah, dan ini adalah gate utamanya, di mana nanti ada satpam 24 jam, tentunya juga ada CCTV. Dan untuk gate utama di sini materialnya masih sama, yaitu menggunakan besi WF dengan konstruksi yang kuat, mirip dengan fasumnya tersebut tadi. Dia miring ke samping, di mana memang untuk konsep perumahan di sini yaitu Skandinavian. Dan untuk jalan utamanya di sini lebarnya 11 meter, dan nanti untuk masing-masing di area kompleknya itu 9 meter, jadi jangan khawatir, mobil akan sangat lancar sekali. Dan yang spesial di lokasi ini untuk kabel-kabelnya sudah underground sehingga perumahan ini akan sangat tampak rapi sekali. Kita langsung aja menuju ke unit yang sebagai rumah contohnya. Yuk. Oke, kita sudah sampai di lokasi rumah yang akan kita review. Ini luas tanahnya 117 dengan lebar depan 7 kali 16,7. Rumah satu lantai dengan tipe 50, konsepnya Skandinavian. Teman-teman bisa lihat di bagian atas full pencahayaan
yang mengikuti bentuk Skandinavianya. Nah, di situ ada permainan dari si kusen aluminiumnya yang mana membentuk jendela-jendela besar, kecil, dan juga ada segitiganya. Oke, turun lagi ke bawah. Nah, di samping sebelah kiri dari masa bangunannya ini dia dicat warna merah bata, dengan sampingnya lagi di sini ada satu permainan sopi-sopian yang membentuk Skandinavianya itu. Dan tidak lupa di atas daripada jendelanya ini juga sudah dikasih topi-topi kecil yang mana itu bermanfaat supaya bisa meminimalisir tampiasan. Dan untuk kekuatan dari kusennya sendiri ini cukup tahan terhadap panas dan juga hujan karena dia itu aluminium. Karpetnya ini lega teman-teman, dia sudah menggunakan keramik. Dan untuk polanya cukup menarik, dimana dia satu garis, kemudian ini garis yang lebar ke arah kiri lagi. Nah, depannya di sini 222. Nah, untuk ukurannya sendiri dia pakai keramik 40 kali 40. Sebelum lagi masuk ke dalam, di sini cukup menarik, dimana masing-masing daripada unit ini sudah dikasihkan stin dan naik daripada jalan ini cukup tinggi, sehingga nanti untuk aliran air di sini juga sudah disediakan, sehingga untuk kawasan rumah premium ini bebas dari banjir. Untuk ukurannya sendiri ini kisaran 5 kali 5,5, jadi masih muat untuk mobil besar teman-teman. Oke, untuk area sini ini sudah dikasih taman minimalis, nanti teman-teman tinggal melandscape-nya, mengkreasikannya sendiri. Di bagian atasnya di sini juga sudah dikasih dak untuk area teras, dan ini juga cukup bagus, sudah dikasih tali air sehingga nanti untuk air dari hujan tidak akan masuk ke area tengah, sehingga untuk maintenance perawatannya itu nanti akan lebih mudah lagi. Oke, ini kusen daripada pintu juga sudah menggunakan aluminium sehingga tahan dari panas, hujan, dan tentunya rayap. Untuk pintunya sendiri ini menggunakan solid engineering dan sudah bonus dari smart door lock. Yuk kita langsung masuk ke dalam rumah. Ini serasa lega karena memang rumah minimalis dengan tipe 50. Teman-teman sudah bisa mendapatkan tata ruang yang lega, nyaman untuk keluarga muda. Nah, di sini teman bisa lihat dari bawah sampai ke atas itu full kaca, sehingga pencahayaan di dalam rumah ini teman bisa lihat ini kita tidak menyalakan lampu siang hari, terasa begitu terang. Dan untuk di sini nanti teman-teman tinggal mengkreasikan bagaimana memilih motif daripada gordennya. Oke, untuk bagian sini ini sebagai rumah contoh sudah ada 2 seater plus 1, dan di bagian tengah ini sudah ada meja kopinya model biasa bundar, dan di bawahnya kaki segi 4. Cukup minimalis dan bikin rumah ini kerasa lega. Bagian depan ini untuk backdrop TV-nya biasa menggunakan HPL, dan di bagian bawah dia menggunakan VPC dengan motif yang setengah lingkaran dijajar. Bagian bawahnya di sini cukup menarik, dimana ketika teman-teman membuka pintu di sini dia serasa ada sebuah belokan, yang mana di sini kesannya jadi unik dengan adanya seperti ini. Dan ini dibalik daripada pintu ada penyimpanan, dan ternyata di sini ada MCB untuk mengatur kelistrikannya. Cukup kreatif untuk model daripada backdropnya ini. Sampingnya di sini cukup unik, ini sudah dibentuk setengah lingkaran, sehingga nanti untuk benturan-benturan di sini cederanya itu bisa diminimalisir. Oke, sampingnya sini sudah disediakan untuk area tempat kulkas, dan di atas ini penyimpanannya, dan untuk model cuakanya seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke area sini. Untuk meja dapurnya sendiri ini sudah menggunakan beton, dia pakai keramik 30-30 dan cukup keren, dimana di sini ada sedikit pemandangan area taman belakang. Samping daripada dapur di sini juga sudah dikasih kaca menarik, sehingga
kelihatannya rumah minimalis ini tampaknya lebih luas lagi. Dan untuk memasak di sini sudah disediakan Google Food dari si modelnya. Sebenarnya ini opsi bagi teman-teman karena memang untuk di lokasi ini juga masih banyak yang siap bangun, dan ini salah satu unit yang ready stock. Misalkan pengen pemosisian area pemasaknya, tungkunya di sini, wastafelnya di sini, itu masih bisa. Tapi ini disesuaikan lagi ketika ngambil sayuran dari sini, tinggal langsung mencucinya di sini dan masak di area sini. Tapi itu fleksibel, teman-teman tinggal pilih pengaturannya nanti. Jadi untuk rumah ini sendiri itu seperti ini. Oke, di bagian atas ini sudah ada kitchen set dengan warna yang senada dengan backdrop TV-nya. Lantai ini menggunakan homogeneous style 60-60 warna krem, dan disesuaikan juga dengan cat seluruhnya yang ada di sini. Ketika melihat ke atas, sekali lagi ini bikin lega sekali karena memang pencahayaan full dari bawah sampai atas, ini full kaca, dan ceilingnya juga ini disesuaikan dengan dari bentuk atapnya yang miring itu, si pelananya. Oke, di sini ada satu teras, 3 pintu, dan ini sudah terbuka. Langsung saja kita masuk ke area sini. Nah, untuk lantainya sendiri ini langsung kita terpaku menggunakan vinil sehingga untuk kesan hangat dan homey di kamar ini. Nah, sekali lagi pencahayaan di depan juga bagus sekali, dan untuk lampu pun di siang hari di sini cukup terang sekali. Misalkan pengen terang lagi, nanti teman-teman tinggal buka. Oke, ini untuk kamar tidur anak, dimana cukup keren. Semua daripada interiornya di sini dibikin lengkungan dengan seperti ini, sehingga ketika terjadi benturan, resiko cederanya itu bisa diminimalisir. Oke, sudah full kaca sehingga nanti bisa ngaca full, dan ini untuk model handle-nya dia full dari bawah sampai ke atas, cukup keren. Dan ini juga spesial, ketika ditutup lampunya mati, dibuka dia nyala. Oke, masih biasa menggunakan HPL. Untuk di bagian bawah ini untuk laci-laci penyimpanannya, dan soft closing juga. Oke, kita lanjut ke bagian pintu selanjutnya. Ini pintu tengah ya, ini adalah kamar mandi dalam. Oke, untuk kamar mandi dalam lega teman-teman, ini kisaran 1,5 kali, oh maaf, ini 1,5 kali 160-an. Oke, dia warna keramiknya gelap dan ini sedikit kasar. Mungkin nanti ketika membersihkan noda-noda yang sabun atau sampo yang ke dinding ini membutuhkan sedikit effort karena ininya yang kasar. Tapi di sini pemasangan sudah sampai ke ceiling sehingga looksnya di sini menarik. Dan untuk lantai di sini memang benar-benar dipikirkan karena ini sudah menggunakan keramik yang benar-benar kasar. Dan untuk membersihkannya dengan seperti ini ya, sekali lagi dia membutuhkan sedikit effort karena di sini ada satu sela-sela yang mungkin nanti bisa untuk sarang jamur air yang ketika ada lama yang mengendap. Oke, untuk sanitasinya sudah standar, di sini sudah menggunakan American standar, dimana masing-masing daripada kamar mandi nantinya di sini sudah ada instalasi water heaternya. Oke, untuk motif pintunya juga sama teman-teman dari yang tadi. Ini adalah kamar tidur utamanya dan ukurannya yang paling lega. Kamar tidur utama di sini dapat view ke area taman. Untuk material finishing di sini sama, sudah pakai vinil juga, dan di bagian samping-samping sini menarik, sudah ada lampu LED-nya di belakang sehingga untuk pencahayaan malam hari cukup pakai LED untuk lampu tidurnya. Dan untuk almarinya di sini dia pakai model yang sama, cukup keren. Masing-masing daripada sudut sudah dibikin
seperempat lingkaran, sehingga untuk benturan nantinya sekali lagi minimal risiko. Kita kembali ke ruang tengah, di mana di bagian belakang sini masih ada satu pintu, yaitu menuju ke area taman. Nah, karena luasan tanahnya ini cukup lega, yaitu 117, di bagian belakang ini masih tersisa tanah banyak. Dan nanti bagi teman-teman yang mau pengembangan nantinya ke depan, pengen nambah satu kamar lagi, di sini masih bisa banget. Ini landscape tamannya cukup menarik nanti bagi teman-teman yang pengen mungkin bikin kolam renang, gazebo, di sini masih memungkinkan. Dan untuk area cuci jemurnya di sini juga bisa digunakan karena sudah disediakan stop kontak dan keran juga, nanti tinggal nambah sedikit kanopi di area sini. Itu sedikit review dari kami teman-teman. Dan untuk lokasi ini sendiri ada berbagai macam variasi luasan tanah, mulai dari 92 meter persegi sampai 241 meter persegi. Dan untuk tipe bangunannya di sini ada tipe 1 lantai dan 2 lantai dengan luasan bangunan mulai dari 50 sampai ke 110. Dengan harga di sini mulai dari 1,5 miliaran sampai 3 miliaran. Nah, untuk update-nya mungkin nanti teman-teman bisa hubungi kontak person yang ada di deskripsi, sehingga nanti akan dibantu bagaimana harga terupdate dan bonus-bonus apa yang bisa teman-teman dapatkan di lokasi ini. Apabila teman-teman tertarik untuk survei ke lokasi ini ataupun lokasi properti-properti lainnya di area Jogja, bisa hubungi kontak person yang ada di deskripsi. Insya Allah akan tim Curi Properti membantunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.